ampunikanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai perkuliahan apa namanya? Sejarah pemikiran skolastik. Jadi yang pertama, buku referensi kita itu Jejak Cahaya, yang semester lalu saya wajibkan untuk punya. Jadi kita nanti bahan utamanya dari situ dengan beberapa pengayaan. Silahkan, yang belum punya, ya masih stok, masih ada. Mata kuliah kita ini namanya sejarah pemikiran skolastik. Itu tapi bisa juga disebut filsafat skolastik atau filsafat abad pertengahan. Ya, jadi filsafat skolastik itu mengacu pada metode yang digunakan. Sementara kalau periode sejarah pembabakan itu jadinya filsafat abad pertengahan. Ya, abad pertengahan dan skolastik itu tumpang tindih, bisa diganti ulang-alik. Ya, jadi itu saat yang menjadi fokus pemikiran pada saat itu adalah bagaimana wahyu itu dipahami menurut akal budi. Jadi ada kitab suci, kemudian ada kitab suci dan ada Plato dan Aristoteles. Jadi begitu besar pengaruh Plato dan Aristoteles untuk dunia barat waktu itu, tapi di satu pihak ada kitab suci dengan filosofinya sendiri. Jadi orang mulai bertanya-tanya, ini mana yang benar? Mau ikut kitab suci atau ikut Plato dan Aristoteles? Nah, banyak pemikir itu mencurahkan segala kekuatannya untuk bertanya bagaimana hubungan antara iman dan akal budi, bagaimana hubungan antara filsafat dan teologi, bagaimana hubungan antara wahyu dan akal budi, logos dan logos yang ilahi itu dan logos yang manusia. Dalam pembahasan ini kita akan melihat beberapa hal. Itu yang pertama soal sebagai pengantar. Itu ada yang namanya mitos abad gelap. Abad pertengahan itu dalam sejarah sekuler itu sering disebut sebagai abad gelap. Ya, Dark Age. Ya. Biasanya kalau kamu nonton film-film itu ada medieval, film-film medieval dan musiknya. Film medieval itu misalnya Braveheart. Pernah nonton? Itu siapa yang main itu Braveheart?
Ini yang ya Braveheart, yang perang. Ini kalau ada juga seperti ya banyak ya. Dengan apa? Latarnya itu situasi abad pertengahan, biara-biara, katedral, perang-perang satria dan seterusnya. Kemudian ada dinamika, kita akan melihat bagaimana dinamika intelektual abad pertengahan itu sendiri melawan narasi abad gelap. Kemudian apa relevansi filsafat abad pertengahan itu untuk pertemuan pertama kita. Ya. Jadi pertama kita akan melihat bagaimana membongkar mitos abad gelap, lalu dinamika intelektualnya yang seharusnya terjadi itu seperti apa, bukan seharusnya, yang sebenarnya, dan bagaimana relevansi bagi studi filsafat kita. Ya. Saya agak terganggu karena terpaksa harus apa ini istilahnya AC, ruangan ber-AC. Ya, kita di Kupang ini syukur-syukur masih tinggal di tanah yang masih luang ya, masih lapang. Ya, baru-baru di Denpasar itu di Pastoran Katedral itu terpaksa harus tinggal di dalam kulkas. Ya, ruangan yang terlalu ber-AC itu saya sebut kulkas. Ya kan? Udara kita juga udara buatan dan seterusnya. Tidak ada ruang terbuka sama sekali di siapa yang di sini yang paroki Katedral Denpasar? Ada kan? Ada yang pernah ke Katedral Denpasar? Yang punya keluarga di sana ya. Jadi pastorannya itu ya besok-besok itu punya katedral juga saya lihat akan begitu. Kita terpaksa harus tinggal di dalam gedung yang tertutup semua. Di sebelah sudah orang, tembok sebelah langsung orang punya kafling. Jadi kita hanya tarik napas pakai udara buatan. Ya kan, AC itu kan udara buatan kan? Air conditioning. Akhirnya ya saya harus tidak cocok, alergi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Akhirnya saya sampai meriang. Oke, ada pertanyaan tentang perkuliahan kita ini sebelum kita mulai? Silakan. Atau kalau kamu tidak ada pertanyaan, saya mau tanya kamu. Ya toh, supaya adil. Tiap kali saya kasih waktu, kamu tanya saya terus. Kenapa saya tidak tanya kamu? Oke. Apa yang muncul dalam benak kamu ketika kita sebut abad pertengahan? Apa saja yang muncul? Imajinasi kamu langsung kemana? Abad pertengahan. Ya silakan. Cerita saya tentang Jangan gaya kampung, angkat tangan sedikit. Cerita saya abad pertengahan itu tentang bagaimana teologi Kristen itu berpuncak, dan puncaknya itu pada saat Thomas Aquinas yang menghubungkan tentang konsep pemikiran Aristoteles dengan konsep. Satu tolong diambil ke saya tisu ya, di atas meja saya Itu punya. yang saya tahu tentang abad pertengahan. Tisu saya punya di meja. Bagaimana? Oke. Ada lagi? Silakan. Silakan. Pada abad pertengahan itu gereja mendominasi pada bidang ilmu pengetahuan. Ya. Terkhususnya seorang ahli matematika seperti Galileo Galilei yang menyampaikan tentang teori Helio. heliocentris, Oke. yakni bumi yang mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet lain. Tetapi itu dinyatakan salah oleh gereja. Kenapa? Gereja menyatakan bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Tapi Galileo Galilei membantah pernyataan tersebut. Dan yang menyatakan seperti tadi, bumi itu beserta planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Oke. Ada lagi? Para ibu yang terkasih dalam Kristus, kamu jangan hanya mata melotot saja, bersembunyi di antara para pria.
Bagaimana suster kalau sebut abad pertengahan? Itu ada hubungan dengan biara-biara juga. Ya. Bagaimana suster kalau dengar abad pertengahan atau medieval atau apa? Coba. Apa yang muncul? Maksudnya paling kurang kamu ada bayangan kan? Masa tidak ada sama sekali, blank sama sekali. Saya belum terlalu mendalami tentang agama, tapi bicara tentang filsafat abad pertengahan atau skolastik, mungkin seperti yang dijelaskan oleh saudara Brian bahwa di mana gereja yang mendominasi, baik itu tentang ilmu pengetahuan dan memang kita tahu dominasi itu Agustinus dengan Thomas Aquinas. Ya benar juga ya. Di situ katedral biara-biara itu berkuasa. Jadi biara-biara itu macam sultan-sultan. Biara, katedral. Tapi memang samanya memang seperti itu. Tidak bisa tidak kan. Jadi kita kadang-kadang kita melihat kembali dengan pola pikir namanya anakronisme. Begitu pemikiran kita sudah berkembang, kita lihat ke belakang lalu marah lagi. Ya kan? Coba bayangkan seperti ini. Kamu tidak bisa marah, kamu punya, ya, kamu sekarang lahir langsung. Misalnya bapak kamu ya, bapak kamu tidak bisa marah kepada orang tua mereka karena dulu tidak kasih mereka HP Android, ya kan? Atau yang lebih, kenapa dulu tidak ada listrik di sini? Kalau anggap bahwa itu tidak bisa karena dulu itu belum bisa ada listrik gitu, di situ, di kampung itu. Sekarang baru bisa ada, ya, ada perkembangannya. Tapi kita sudah sampai pada titik ini, baru kita marah kembali ke sini. Namanya anakronisme, tidak nyambung. Saat itu, abad pertengahan itu, seluruh dunia dalam pengertian Eropa itu Kristen semua. Maksudnya agama dengan budaya itu satu. Jadi begitu kau tidak mau ikut gereja, anggap saja kau penjahat. Dan itu berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari penjahat. Karena penjahat seperti pencuri, dia curi barang saja. Tapi kalau yang pengajar ajaran sesat, itu dia curi jiwa. Jadi hukumannya lebih berat. Dari situ kita bisa paham kenapa inkuisisi dulu, perang salib dulu. Sebenarnya kalau kamu mau sebut abad pertengahan, harus sebut perang salibnya, lalu inkuisisinya, Galileo-nya tadi sudah ada. Tapi kalau dipahami dengan dunia modern sekarang, memang itu sepertinya buruk semua. Tapi kalau dipahami dalam konteks yang semestinya, itu wajar. Begitu. Wajar dalam konteksnya. Begitu. Kalau sekarang kita bunuh kita merepresi seorang ilmuwan, itu salah. Tapi kalau dulu dalam posisi mereka, dalam ruang lingkup hidup mereka, ya seperti itu harus. Nilai mereka berbeda dengan nilai kita sekarang. Jadi memang dia selalu digambarkan sebagai, ya, itulah salah satu alasan kenapa frater-frater dan suster dan saudara-saudari, literatur tentang filsafat abad pertengahan ini jarang di Indonesia. Salah satunya itu karena unsur perang salibnya. Maksudnya ada sentimen, ya, terima kasih. Sentimen antara Kristen Islam. Maksudnya bukan sampai bermusuhan, tapi itu macam luka. Jadi kalau banyak literatur tentang abad pertengahan itu seolah-olah menghadirkan kembali, apalagi dunia mayoritas Islam. Ya, jadi banyak literatur apa itu tidak ada. Buku-buku terbitan tentang filsafat abad pertengahan. Yang kedua, mereka yang belajar filsafat, terutama yang dari filsafat sekuler, misalnya bukan dari institusi seminari, itu atau misalnya dari filsafat agama Islam misalnya, itu mereka menganggap abad pertengahan itu bukan filsafat, itu teologi. Coba misalnya lihat Summa Theologia, itu kan teologi dari Thomas Aquinas kan, sehingga orang dan bahasa-bahasa populer di kalangan akademisi Indonesia itu, gereja menguasai ilmu pengetahuan sehingga orang-orang yang bukan anggota gereja menjadi enggan untuk mempelajari filsafat abad pertengahan, karena itu dia anggap itu kan teologinya Katolik.
Buat apa belajar itu? Akhirnya literatur di sini kurang sekali. Tapi ya konteksnya seperti itu, karena di Eropa memang saat itu Katolik semua, begitu. Itu sama kayak bagaimana ya? Kalau kita sebut Bali, Aceh dengan apa juga tidak terlalu, karena masih ada Katolik juga di situ, ya kan? Atau Bali sebagai Hindu juga tidak pas. Dulu itu agama di Eropa, seluruh Eropa itu memang Katolik, bahkan kekaisaran itu. Agama hanya itu, hanya ada belum beragama dan Katolik. Jadi macam tidak ada, macam apa budaya juga ya, bentuk hidup mereka. Nah dari situ ada perkembangan yang menariknya adalah bahwa saat itu sebenarnya akademia dari Plato atau Lyceum dari Aristoteles itu runtuh karena Yunani Helenistik itu mulai mengambil alih. Akademi sudah mulai tidak ada lagi, maka gereja yang ambil alih. Dunia intelektual itu berkembang di sekitar katedral. Jadi macam OMK, kumpul-kumpul di gereja untuk latih nyanyi. Ini pakai konteks kita sekarang. Mereka juga duduk diskusi di situ. Jadi pertumbuhan intelektual juga muncul di dekat-dekat katedral itu. Nah dari situ mulai bertumbuh banyak, makin lama katedral itu menumbuhkan sistem pendidikan, sistem diskusi yang kemudian dinamakan skolastik. Dulu itu tidak ada yang namanya wajib pelajar. Sekarang ini kan semua wajib pelajar. Dulu 6 tahun, kemudian naik wajib pelajar 9 tahun sampai SMP. Sekarang kan wajib pelajar 12 tahun kan, kelas 12 baru berhenti. Dulu tidak ada wajib pelajar, makanya sekolah itu sebenarnya artinya waktu luang. Jadi orang yang tidak kerja di sawah kau pergi sekolah saja. Dia omong banyak di situ, diskusi omong kosong di situ. Ya, pikir-pikir itu sekolah maksudnya begitu. Pergi kau pikir apa, debat dengan teman di situ, itu namanya sekolah. Karena kau punya waktu luang. Kau mau pergi jaga kerbau, mau apa, nah seperti itu. Tapi sekarang beda karena sekolah itu artinya wajib pelajar. Bahkan sekarang kita anak baru mungkin bisa merangkak sendiri sudah masuk sekolah. Mau PAUD nah, penitipan anak nah. Terlalu banyak dicekoki. Ini juga salah satu kritik ya. PAUD itu sebenarnya lebih cocok di kota. Masa kampung juga ada PAUD. Lepas anak belum di hutan bermain, terosok ke apa lumpur gitu. Ya kan? Kalau di kota karena di kota kan tidak ada ruang terbuka yang benar-benar terbuka. Jadi memang biar anak-anak dikumpulkan situ jadi PAUD. Tapi bikin di kampung ini. Ya kan lepas mereka di hutan situ. Cari apa makan apa kok. Begitu. Buah-buahan yang aneh-aneh itu. Nah, biasa di hutan Pak. Sayang sekali menurut saya PAUD itu sedikit mengekang kebebasan eksplorasi anak ya. Ya kan? Jadi kalau besok-besok kamu pastor paroki kalau tinggal di tempat yang masih kampung bukan dalam pengertian negatif ya, yang masih desa, yang masih tradisional, jangan paksakan PAUD ke situ. Biarkan anak-anak belajar dari alam bebas. Karena begitu dia masuk sekolah, tunggu waktu libur kapan lagi. Sementara masih kecil kamu pasang dia di itu. Padahal itu misalnya di kampus saya lihat, itu barang yang mereka buat untuk bermain. Itu sebenarnya ada banyak kayu-kayu di situ. Pigantung saya di situ. Kenapa harus bawa itu besi? Itu tiruan untuk di kota saja kan. Di kota karena tidak ada itu. Kalau di kampung lepas mereka ada jurang kecil di situ, bukit-bukit kecil. Lepas mereka di situ. Yang penting dalam pengawasan. Ya. Lebih ini. Jangan macam ini dulu di Flowomora Mall itu. Mereka bikin semacam kubangan. Baru bikin trek di situ untuk macam trek untuk ini apa jeep itu uji di situ. Saya lepas mereka di kampus hanya bermain seputar itu saja, tapi dibikin seolah lumpur besar apa. Lepas dia di berapa jalan-jalan di dalam itu baru asli. Nah itu maksudnya tentang sekolah. Jadi besok-besok jangan langsung anak langsung begitu ya, pendidikan jangan terlalu mengkotakan, memenjarakan anak ya, karena sekolah itu pada dasarnya harus waktu luang, orang benar-benar harus bebas ya.
banyak dari kamu kalau tidak jadi pastor atau jadi pastor juga akan tetap jadi pendidik. Jadi ingat itu. Baik ya, jadi mari kita lihat tentang abad gelap. Abad gelap. Ya, abad gelap. Ini sebenarnya urutannya seperti ini supaya kamu tangkap. Jadi dari sejarah filsafat Yunani itu kemudian memuncak pada Renaissance. Sebelum Renaissance. Filsafat Yunani, kemudian Helenistik. Kebudayaan Romawi bertemu dengan Yunani, akhirnya kekristenan mulai muncul, lalu orang mulai bertanya-tanya tentang Plato, Aristoteles di satu pihak, gereja dengan wahyu di satu pihak. Sama pula dengan Islam juga dengan dia punya pada abad ke-6. Yahudi juga sama, menghadapi persoalan yang sama. Ada Plato dan Aristoteles, tapi ada juga wahyu masing-masing. Kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen, dan kitabnya orang Islam. Di situ orang mulai, ya, karena gereja semakin kuat, ya, Romawi ketika Kaisar siapa dan sejarah gereja ini mengeluarkan dekret bahwa agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran. Saat itu memang akhirnya dan sendirinya Plato mundur ke belakang, wahyu kitab suci menjadi semacam utama. Jadi pemikiran berpusat ke situ. Akhirnya muncul apologet pertama, apologet awal seperti Justinus Martyr. Dia mencoba menawarkan prinsip logoi spermatokoi. Ya, jadi menurut dia Plato dan Aristoteles itu memang sudah ada benih-benih logos, sang logos itu, tapi masih terbatas. Jadi mereka punya Tuhan, tapi Tuhan itu tidak dikenal. Gitu. Tuhannya Plato, Tuhannya Aristoteles sama sekali tidak dikenal. Tapi ketika berkembang, kemudian ada Renaissance. Renaissance ini kan artinya pencerahan, akhirnya muncul korupsi karena kekuasaan yang terlalu tanpa kontrol itu kan bisa muncul korupsi kan. Itu di mana-mana, bukan hanya gereja. Nah, gereja satu-satunya penguasa. Bekerja sama dengan kaisar-kaisar yang ada. Siapa mau terlalu ini? Orang tunduk saja. Karena tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, akhirnya banyak korupsi di mana-mana. Akhirnya muncul pemberontakan. Salah satu misalnya pemberontakan dari Martin Luther. Bukan maksudnya protes-protes tentang keburukan. Nah, supaya propaganda protes ini semakin besar dan menyebar luas, ya harus digambarkan. Lawan itu harus digambarkan secara buruk. Sementara yang protes harus digambarkan secara lebih bersih, lebih murni, lebih terang. Akhirnya mereka, ya, propaganda sekuler itu mengatakan gereja itu abad gelap, kegelapan, ilmu pengetahuan direpresi, kebebasan berpikir dikekang, dan seterusnya. Seolah-olah kemudian baru ada kemerdekaan berpikir. Padahal dalam perkembangan sejarah saat itu baru muncul kebebasan untuk berpikir di luar komunitas, itu baru muncul sebenarnya. Nah, abad gelap ini kemudian disebut sebagai Dark Ages. Itu maksudnya abad itu gelap, kemudian ada Renaissance, kelahiran kembali, dan ada yang namanya pencerahan. Apa namanya? Bahasa Jermannya apa? Aufklärung, ya. Aufklärung, pencerahan, ya. Jadi seolah-olah pokoknya gereja itu suram, pertanyaan suram, kemudian terbit pencerahan. Itu dari Descartes. Ya. Aku berpikir maka aku ada. Tapi sebenarnya di situ sudah ada pembalikan metafisis. Pembalikan. Kalau sebelumnya itu ada, baru kita berpikir, ya kan? Descartes mulai balik, aku berpikir, baru ada. Jadi kebenaran itu lebih ke konstruksi subjektif. Kalau dulu kebenaran itu objektif. Ada dulu baru bisa dipikirkan. Sesuatu itu ada dulu baru saya bisa memikirkan itu. Tapi Descartes membalikannya, saya ada dulu baru saya bisa berpikir tentang apa saja. Namanya idealisme. Ide. Sementara sebelumnya itu realisme. Res itu ada.
sekarang berganti ke ide, kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant dan seterusnya. Nah, klise abad pertengahan, ya, sebenarnya dengan adanya ini maka salah satu efeknya adalah literatur ini kurang di Indonesia. Literatur abad pertengahan itu kurang di Indonesia, sangat kurang. Di Eropa ya masih terus dilakukan, tapi Indonesia memang sangat kurang. Dan saya melihat dalam kuliah-kuliah filsafat di luar institusi seperti seminari itu memang dianggap bukan filsafat. Ya. Jadi itu Yunani Romawi itu seolah-olah kegiatan intelektual mati, kemudian baru digantikan dengan pencerahan Voltaire. Jadi abad pertengahan itu sebagai kontras dari perkembangan modern. Ya. Sebenarnya istilah abad pertengahan itu justru dari seorang pastor Katolik, supaya kalau kamu tahu, obscura secula obscura. Itu karena apa? Dia mau susun itu kronologi abad-abad yang sekarang kita sebut abad pertengahan, dari abad ke-12 sampai abad ke-16, ke-15. Ada 2-3 tahun itu yang sama sekali tidak ada dokumen tertulis. Sama sekali tidak ada dokumen tertulis, dan dia menyebutnya itu masa kegelapan. Masa kegelapan. Itu sebenarnya dia upaya mau rekonstruksi kembali sejarah, tapi sama sekali ada 2-3 tahun sama sekali tidak terdapat dokumen tertulis. Sama sekali tidak ada satu pun. Itu kayak kalau penulis sekarang, misalnya kemudian dia sudah meninggal, lalu kita rekonstruksikan dia punya publikasi semua, ternyata dalam tahun ini sama sekali tidak ada publikasi, macam begitu. Jadi dia lalu waktu kosong itu dia sebut sebagai obscura, pokoknya dia sebut sebagai zaman kegelapan. Tapi kemudian dia pakai kembali untuk sebut seluruh abad pertengahan sebagai zaman yang buruk maksudnya, dan maksud bahwa itu buruk sekali. Tapi dia hanya mengatakan bahwa ini kita gelap, tidak bisa tahu apa-apa soal 2-3 tahun itu, dia tidak punya dokumen tertulis. Keterbatasan sumber-sumber tertulis yang selamat dari masa awal abad pertengahan maksudnya. Karena minimnya dokumentasi itu menimbulkan kesan bahwa tidak banyak hal penting yang terjadi. Tetapi penelitian modern itu menunjukkan bahwa biara-biara, sekolah-sekolah, katedral, dan komunitas intelektual di dunia Islam dan Yudaisme justru berperan besar melestarikan sekaligus mengembangkan warisan klasik. Nah, ini pastor kan hanya cek di bagian Katolik saja, Kristennya saja. Sementara Yahudi dan Islam tetap berkembang. Ya. Sehingga tidak tepat kalau mengatakan benar-benar tidak ada karya warisan klasik. Jadi yang dimaksud dengan abad ke-8 itu lebih tepat sebagai narasi ideologis, bukan kenyataan historis. Jadi lebih sebagai narasi ideologi, itu perang ideologi sebenarnya. Orang mau mempertentangkan abad pertengahan yang disebut sebagai revolusi ilmu pengetahuan dengan zaman di mana gereja berkuasa, tanda petik, sebagai zaman yang meremehkan akal budi. Orang hanya taat saja tanpa berpikir, ya begitu. Sekarang misalnya dalam polemik antara Katolik dan non-Katolik yang sama-sama Kristen, biasanya itu orang Katolik dianggap tidak pakai otak, tidak belajar, hanya taat saja, begitu. Sementara orang yang bukan Katolik itu lebih cerdas, menggunakan akal bebasnya, tapi tidak terlalu tepat ya. Jadi kita harus paham itu ya, abad gelap itu lebih ke narasi ideologis, bukan kenyataan historis. Itu yang pertama ya. Dari situ jangan bilang oh kita mau membongkar kembali abad gelap. Ternyata ada dinamika intelektual selama abad pertengahan atau awal-awal itu ya. Abad pertengahan itu bukan masa tanpa intelektualitas ya. Justru yang terjadi itu sebaliknya. Biara-biara itu menjadi tempat di mana benih-benih ilmu pengetahuan itu disemai ya, biara-biara besar ya.
Di situ juga Alkitab itu disalin tangan. Dulu kan belum ada percetakan kan. Jadi kita bisa bayangkan dari Kejadian sampai Wahyu itu harus salin. Jadi jangan marah bilang dulu orang tidak bisa baca Alkitab. Ya memang Alkitab tidak ada kah? Yang ada di gereja itu orang ikat pakai rantai, simpan di gereja tapi kasih rantai di sini. Kalau tidak, kalau orang ambil atau hilang, mau cari di mana lagi? Siapa mau pisalin ulang lagi? Coba bayangkan. Mahal itu, lebih mahal dari emas waktu itu. Emas kita bisa tambang lagi, tapi ini siapa mau duduk untuk salin lagi? Tidak ada fotokopi atau macam sekarang kamu pakai kamu HP Android, buka halaman ini langsung klik, selesai. Kamu sudah bisa punya salinan. Tidak bisa. Maksudnya harus bayangkan seperti itu. Saya kamu mengatakan orang tidak tahu Alkitab, ya memang tidak tahu. Orang hanya bisa lihat patung, lukisan. Itu saya dengar cerita. Tidak bisa baca sendiri. Dan yang kedua, tidak ada wajib belajar. Sehingga yang belajar ya paling orang-orang di biara. Dan belajarnya juga dalam bahasa Latin. Selesai. Begitu. Itu konteksnya. Abad pertengahan ini juga masa di mana sekolah-sekolah mulai mengambil bentuk seperti universitas modern sekarang. Itu yang kemudian dikenal sebagai metode skolastik, disputatio. Itu pertama magisternya, itu gurunya. Magister memberikan semacam pengantar seperti ini. Kemudian ada diskusi di antara murid. Ada yang berkeberatan, ada yang mendukung. Diskusi berjalan, kemudian magisternya menyimpulkan. Biasanya jadinya summa. Ya, summa. Summa itu maksudnya ya gabungan dari kuliah-kuliah yang terjadi itu. Ada tesis, antitesis, lalu sintesis. Itu bahasa modernnya seperti itu. Ada quaestio, disputatio, ada pertanyaan yang diperdebatkan. Misalnya, apakah Tuhan itu kekal? Atau apakah dunia ini ada dari kekekalan atau diciptakan dari ketidakkekalan? Ya, seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Ada summa. Summa itu maksudnya gabungan, rangkuman seluruh kuliah dari seorang guru. Misalnya Summa Theologia dari Thomas Aquinas dan summa-summa lainnya. Summa Theologia itu ada banyak-banyak. Ada Bonaventura punya summa juga dan lain. Duns Scotus dan seterusnya. Kemudian abad pertengahan ini adalah masa intensif pertukaran budaya dan pengetahuan sebenarnya. Dunia Islam, Yudaisme itu punya peran yang terjemahan-terjemahan ini sebenarnya datangnya dari Islam dan Yahudi. Ya. Terjemahan Plato dan Aristoteles. Jadi orang-orang seperti Aquinas itu membaca teks bahasa Latin dari Plato dan Aristoteles itu sebelumnya masuk ke Arab, dari Arab diterjemahkan ke Latin. Jadi orang-orang Arab itu menerjemahkan teks Plato dan Aristoteles, kemudian mereka juga menerjemahkannya, melanjutkannya ke bahasa Latin. Begitu. Jadi dia Yunani, dari bahasa Yunani, bahasa aslinya masuk ke Arab, baru lanjut ke Latin. Jadi banyak teologi kita itu juga berutang budi kepada penerjemah Arab. Ada nama-nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, yang sekarang menjadi ya semacam pusat pemikiran di institut-institut atau universitas Islam negeri itu banyak mempelajari itu. Kemudian ya orang biasa pikir abad pertengahannya larinya ke gereja saja. Padahal ada Islam juga yang berkembang. Ada Yahudi juga. Jadi menyamakan itu seluruhnya dengan kegelapan memang agak keliru ya. Jadi itu bukan satu blok tanpa variasi, satu blok periode tanpa variasi apa-apa. Ya, padahal ini ada banyak dinamikanya. Dari patristik, kemudian abad-abad kebiaraan monastik, kemudian perkembangan universitas dan puncaknya pada abad ke-13. Dia memuncak mulai dari Agustinus mereka
memuncak pada Thomas Aquinas. Dinamikanya seperti itu. Dan juga di abad pertengahan ini ada satu kerangka konseptual yang mempengaruhi hukum sekarang ini. Namanya lex naturalis. Itu kalau diterjemahkan hukum kodrat. Lex naturalis. Maksudnya secara kodrati memang hukumnya begitu. Lex naturalis, hukum kodrat. Karena martabat manusia yang berakar pada imago Dei. Ya. Itu kan, jadi hukum kodrat itu sebenarnya sangat-sangat Kristen, ya. Itu yang kemudian adanya deklarasi hak asasi manusia itu sebenarnya berasal dari lex naturalis ini, dari kitab sucinya Kristen. Kemudian logika deduksi itu juga berkembang pada abad pertengahan itu, diambil dari silogismenya Aristoteles melalui para skolastik tadi dengan metode tesis, antitesis, sintesis. Ya. Jadi tanpa fondasi seperti lex naturalis ini, hak asasi manusia atau etika biomedis itu kurang punya dasar pijakan. Kenapa misalnya manusia tidak boleh dieuthanasia? Itu karena ada lex naturalis, imago Dei. Tanpa pendasaran seperti ini, selesai, orang bisa baku bunuh saja. Apalagi kalau bunuh untuk baik, euthanasia, bunuh baik. Begitu. Nah, kenapa kita harus belajar ini filsafat abad pertengahan, ya? Apakah hanya sekedar karena kita Katolik dan calon frater, atau frater dan calon pastor? Ya. Sebenarnya tema sentral seperti fides et ratio, iman dan akal budi, dari Agustinus, atau credo ut intelligam, fides querens intellectum, ya, ungkapan-ungkapan semacam slogan bahasa Latin seperti ini muncul. Itu untuk menunjukkan bahwa iman itu bukan penjara untuk nalar, penjara untuk akal budi. Jadi percaya Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menggunakan akal budi, bukan lagi taat buta. Yaitu perdebatan cukup lama, ya, soal iman dan akal budi. Dan mereka berhasil menunjukkan bahwa fides et ratio itu tidak bertentangan. Jadi kalau sekarang masih muncul orang-orang mengatakan bahwa kalau kita beriman berarti akal kita tidak jalan, atau kalau kita pakai akal saja maka sulit untuk beriman, sebenarnya kurang tepat. Dia rupanya kurang mengikuti dinamika dari abad pertengahan. Orang baku bantah terus soal iman dan akal budi ini. Kalau sampai sekarang dia masih berpikir, oh, kalau orang belajar filsafat bukan karena nanti dia ateis. Itu kan masih banyak orang sampai sekarang, kan? Semacam ada stigma seperti itu. Persepsi bahwa kalau orang belajar filsafat pasti dia akan ateis, mau tidak mau, ya kan? Ya. Kamu mau jadi ateis sudah. Begitu. Padahal sangat relevan. Kenapa kita masih terus mempelajari? Karena ada banyak hal-hal dunia modern ini sebenarnya hanya mengandaikan apa yang diperdebatkan di dalam filsafat abad pertengahan itu. Banyak hal itu diandaikan, terutama etika AI sekarang. Itu hanya mengandalkan bahwa martabat manusia itu tidak tergantikan. Diskusinya ada pada abad pertengahan. Begitu. Jadi kalau kita mau tahu kenapa AI tidak boleh dipakai begini. Misalnya sekarang kan, kenapa mahasiswa dilarang pakai AI terlalu ini juga? Padahal toh besok-besok nanti kamu kerja ya pakai AI juga. Jadi kebijakannya kurang ini, ya, kurang mendukung dunia kerja sebenarnya, iya kan? Coba, misalnya kamu dibatasi secara ketat untuk pakai AI, tapi begitu turun ke dunia pekerjaan, justru supaya efektif, produktif, kamu harus pakai AI. Makanya kamu bisa gagap. Jadi untuk saya, kamu pakai saja AI, yang penting jujur. Artificial intelligence itu alat yang sangat bagus. Sayang sekali alat yang begitu bagus tidak kamu pakai. Pakai untuk buat apa saja, ya? Pakai untuk buat apa saja. Dulu kan seperti telepon baru ada atau video call baru muncul, orang kan pikir negatif semua.
Tapi sekarang, jadi perdebatan yang ada itu karena masih banyak yang sebenarnya tidak tahu pakai, jadi nyinyir. Orang ada pakai tebang pohon bagus-bagus, itu gergaji pasti membuat orang badan tidak kuat nanti. Dia harus gigit saja itu kayu. Jadi pakai saja. Nah, problem kontemporer yang paling mutakhir seperti etika kecerdasan buatan itu bisa disinari oleh refleksi dari skolastik ini. Ada banyak refleksi yang bagus. Misalnya, bagaimana cara manusia mengetahui itu yang berbeda dengan bagaimana cara mesin mengetahui. Sehingga ya, mesin boleh itu, tapi manusialah yang membuat abstraksi lalu memberikan data. Jadi data-data yang kemudian AI kasih kepada kita itu hasil abstraksi manusia, bukan abstraksi mesinnya. Mesin itu hanya menyortir data sesuai dengan perintah. Nah, kalau kamu mengerti sampai tingkat ini, kamu bisa menggunakan AI secara maksimal, optimal bahkan. Ya. Dari situ, untuk sementara mungkin kamu terbiasa pakai tanya begitu saja. Tapi begitu kamu paham bagaimana manusia mengetahui dengan bagaimana mesin menyortir data, kamu punya apa? Begitu dipadukan, kamu punya penggunaan AI itu maksimal. Dan itu melejit. Orang bisa, oh ini. Nah, itu hebatnya di sini. Manusia tetap hebatnya di situ. Kalau manusia hebat pakai AI, dia tambah hebat lagi. Kalau manusia sedang-sedang pakai AI, ya orang tahu sih, oh kamu pakai AI, kamu sedang-sedang. Ya, coba. Jadi kamu punya tugas sekarang sebagai mahasiswa filsafat, belajar refleksinya, tapi juga jangan buang kesempatan untuk mempelajari menggunakan AI. Jangan, nanti kamu terlambat. Sekitar 2-3 tahun lagi orang dipakai AI. Kalau kamu tidak pernah belajar, kamu akan terpinggirkan. Ya. Jadi mempelajari filsafat abad pertengahan itu membentuk sikap intelektual yang sangat dibutuhkan di era media sosial sekarang, yang penuh dengan opini instan dan polarisasi. Kau dukung Ganjar Pranowo atau Prabowo, begitu. Selalu ada polarisasi begitu. Seolah-olah seperti baru-baru pesta babi itu kan. Seolah-olah hanya bisa dukung yang buat film, atau pokoknya itu hanya hitam putih saja. Karena dunia media sosial itu memang dunia polarisasi. Setiap kali orang buat status, lu harus posisi di sini atau posisi. Orang yang berpikir sedikit moderasi dianggap tidak jelas begitu. Abu-abu. Sudah omong langsung lu pro siapa begitu. Lu dibayar oleh siapa begitu saja. Padahal ya, dengan mempelajari filsafat abad pertengahan, ya sikap intelektual kita itu bisa menghindari opini instan dan polarisasi. Karena disiplin berpikir, kesediaan untuk mendengarkan argumen lawan dengan seksama, bukan hanya dengar untuk cari celah, itu beda juga. Bahkan dalam metode yang skolastik itu ada yang namanya Stillman. Stillman itu artinya menampilkan argumen lawan dalam versi yang terbaiknya. Stillman itu kan manusia baja kan. Benar-benar argumen lawan yang paling keras itu di mana? Itu yang harus disoroti, bukan cari yang titik lemahnya. Itu retorika. Ya kan? Di skolastik itu, kalau misalnya kamu baca Summa Theologia, nanti kita coba baca teks yang tidak terlalu. Pertama ada dikatakan bahwa objectionnya apa, lalu saya menjawab, respondeo. Jadi benar-benar ditampilkan versi terbaik dari argumen lawan. Nah, dunia sekarang justru kita cari titik lemahnya di mana, macam pengacara-pengacara itu. Pengacara menggunakan retorika. Jadi mereka mengamati argumen lawan sekedar untuk mencari celah. Bedanya skolastik itu kita hadirkan argumen lawan benar-benar yang Stillman-nya, benar-benar argumen paling kuat, sehingga kita serang langsung roboh. Begitu. Jadi kita tidak berputar lagi, dia balik cari kita punya kelemahan. Tidak, itu langsung kasih versi Stillman-nya. Itu namanya Stillman. Beda dengan strawman. Strawman itu kita cari yang paling lemah di mana kita masuk ke situ. Itu kan sama saja kan.
Pukul itu yang paling kerasnya. Karena kalau satu benar, satu harus salah. Tidak bisa dua-dua benar. Salah semua iya bisa, tapi kalau benar semua tidak. Bertentangan. Dia harus satu benar, satu salah, atau salah semua. Tidak bisa benar semua, tapi bertentangan. Begitu ya. Jadi kelihatan terlalu menjanjikan ya untuk mahasiswa, tapi dengan mengikuti disiplin intelektual dari abad pertengahan, kita bisa membentuk tradisi berpikir yang sedikit menarik diri, sedikit menjauh, sedikit berbeda dari situasi bising dunia sosial sekarang, sosial media. Di sosial media itu bukan sekedar di layar, tapi juga sebenarnya masuk dalam kehidupan kita. Ya, orang kita berkumpul sekarang kan diskusinya sudah tidak terlalu mendalam. Paling-paling kalau kamu sebut akademi, baru kamu bisa diskusi agak mendalam. Tapi kalau kita bertemu di mana-mana itu pembicaraan kita hanya dua, bicara tentang peristiwa atau berbicara tentang orang. Jarang orang bicara tentang gagasan, ya kan? Padahal otak-otak yang kecil itu bicara tentang peristiwa. Oh, kemarin otot terbalik di Malakasan, itu peristiwa. Yang pikiran-pikiran sedang itu berbicara tentang orang. Oh, Prabowo kemarin ke luar negeri, begini. Nah itu. Atau Prabowo bilang begini, kita harus pokoknya begitu. Omong tokoh maksudnya, bicara tentang tokoh atau artis, influencer. Nah, itu pikiran-pikiran menengah. Pikiran-pikiran besar itu bicara tentang gagasan. Oh, bagaimana kalau misalnya kita tanam ubi kayu di seminari semua, lalu nanti kita pasarkan. Nah, itu mulai pikiran-pikiran besar. Jadi pikiran besar bisa mengalami semua, tapi yang di bawah tidak bisa naik ke atas begitu cepat, bertingkat dan hanya melalui latihan terus-menerus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan soal ya mungkin kamu mau cari lebih tahu tentang relevansi abad pertengahan. Yang membedakan dengan sistem pemikiran lainnya itu adalah metode skolastiknya. Maka disebut filsafat skolastik. Jadi ada magisternya, biasanya kasih semacam disputatio itu, biasanya pertama-tama dia mengatakan otoritas, ada otoritas yang mengatakan, biasanya dari kitab suci atau dari filsuf tertentu, pemikir sebelumnya. Kemudian keberatan, objection. Kemudian ada respondeo, saya menjawab, itu tesisnya. Kemudian keberatan atas jawaban dulu bisa ada, keberatan atas respondeo, berarti kesimpulan. Jadi keberatannya itu selalu dihadirkan secara ini. Pertama bisa dikatakan bahwa dalam Injil Yesus mengatakan bahwa begini-begini, tapi keberatannya bukan kayak ini. Saya menjawab bahwa kesimpulannya seperti itu. Jadi strukturnya ketat sekali. Ya. Jadi kalau kamu misalnya kita belajar dengan sistem seperti itu, besok-besok kamu kalau membahas satu masalah juga akan seperti itu. Misalnya Presiden mengatakan bahwa MPG itu begini. Nah, keberatannya apa-apa saja. Kamu bisa kumpulkan keberatan semua dari mereka yang kritik itu. Lalu kamu coba jawab begini. Nah, itu cara-cara membahas satu gagasan yang sebenarnya diandaikan saja untuk orang yang sudah mahir. Orang yang sudah mahir itu mengandaikan pemikiran seperti itu. Nah, tugas kita ketika membongkar argumentasi seseorang itu ya pakai seperti ini. Karena biasanya disuruh andaikan dia buat kalimat lurus langsung suruh mengandaikan seperti itu. Logika premisnya apa, keberatan dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Keberatan, silakan. Di awal pengantar tentang sekolah
skolastik. Jadi kita lihat tentang abad pertengahan atau berarti itu di sana ada beberapa apologet yang hadir. Namun di sini saya ingin lebih tahu lagi bahwa sekitar tahun berapa abad pertengahan itu terjadi dan selama berapa tahun. Dan yang pertanyaan kedua, pada abad pertengahan dunia intelektual itu diambil alih oleh biara-biara atau oleh gereja, khususnya biara-biara. Alasan apakah atau mengapa gereja biara-biara atau gereja mengambil alih dunia intelektual pada waktu itu, sedangkan ada perbedaan mendasar antara para filsuf seperti Plato dan gereja. Plato pada waktu itu, dan seperti yang kita tahu bahwa dia menekankan dunia ide, sedangkan gereja lebih menekankan pada wahyu. Ya, ini pertanyaan itu sebenarnya pembuka untuk nanti kita kuliah kan. Jadi abad pertengahan itu dari abad keberapa? Ya, 12 sampai 16. Itu ya, 1100-an sampai 1500-an. 1100 sampai 1500 itu dulu. Jadi bayangkan rentang waktu itu. Lalu kemudian kenapa? Karena begini, akademi yang dulu besar sebagai tempat diskusi ilmu itu tidak ada lagi. Polis-polis tidak ada lagi, sudah berkembang jadi modern. Lalu liceum, sekolah itu juga tidak ada lagi. Satu-satunya yang ada ya biara. Biara kan ada aturan harian termasuk belajar kan. Ya. Jadi ya di situ saja tempatnya. Bukan mengambil alih dalam arti merampas yang sudah ada, bukan. Dengan sendirinya, karena orang semua anggota gereja semua. Jadi yang kumpul di situ juga yang mau belajar. Jadi akhirnya memang terjadi di situ. Dia macam dengan sendirinya beralih dari liceum, dari akademia ke biara-biara dan katedral. Karena situasi katedralnya memang apa? Semacam memberikan dengan sendirinya memberikan lingkungan supaya diskusi intelektual itu berjalan. Ya. Biara-biara itu dengan sendirinya. Mereka harus baca kitab suci, ya mereka paling menjelaskan satu sama lain. Dari situ muncul keberatan, misalnya Plato bilang begini, kan mereka juga tahu Plato kan, karena Plato, Aristoteles itu begitu mempengaruhi orang sama. Jadi orang yang di biara juga pasti selain baca Mazmur, mereka juga Aristoteles kan bilang begini. Jadi mulai ada orang yang tertarik, dia lanjutkan lagi. Oh, karena begini, mulailah dinamika intelektualnya. Jadi bukan berarti mengambil alih dalam arti kasih mati yang di situ lalu nanti kita buka di sini. Seperti modern sekarang, kalau ambil alih berarti tutup sekolah di sana, kita buka yang di sini. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi biara dan katedral dengan sendirinya berkembang sebagai tempat orang berdiskusi. Akhirnya muncul katedral-katedral seperti Bologna, Oxford, apalagi. Itu universitas-universitas tertua itu dari katedral. Milan, katedral Milan, Bologna Italia, Oxford di Inggris, apa beberapa lagi itu. Ya. Jadi universitas itu muncul pada abad pertengahan sebenarnya. Sistem yang modern sekarang itu dari abad pertengahan. Jadi kalau kamu bilang sama sekali abad pertengahan itu merepresi ilmu pengetahuan, tidak. Jadi biasanya orang mengatakan sesudah abad pencerahan muncul revolusi ilmu pengetahuan. Tapi ahli sejarah modern mengatakan tidak. Ilmu pengetahuan itu bukan revolusi. Ilmu pengetahuan itu lebih tepat evolusi. Dia bukan revolusi. Tiba-tiba orang langsung tahu. Tidak. Dia pelan-pelan. Benih-benihnya ada di biara-biara itu. Jadi gereja Katolik ini selalu menyumbang banyak untuk peradaban, termasuk pendidikan. Universitas-universitas besar itu. Begitu ya. Itu dulu. Tadi pertanyaannya apa? Yang kedua, sudah bisa tangkap kan? Ya, oke. Nanti kita akan belajar dan lihat, baca sendiri di situ kalau bukunya. Bandingkan dengan bacaan-bacaan lain.
Ada satu terjemahan, buku terjemahan, tapi saya juga baca kurang mengerti. Karena orangnya terjemahkan langsung tanpa mengalih bahasa ke bahasa ke pola pikir orang Indonesia. Jadi agak kesulitannya. Namanya Filsafat, saya tidak bawa bukunya tadi ya. Cukup tebal, ada gambar Thomas Aquinas di depan. Mungkin pernah lihat. Tidak seperti itu, ya, tebal. Tapi kita baca bahasa Indonesia tapi pola pikir Inggris atau apalah begitu. Jadi tidak nyambung. Harusnya kalau terjemahan yang baik itu mengadaptasikannya dengan pola pikir orang Indonesia. Makanya saya juga kesulitan membaca. Ada lagi pertanyaan, komentar? Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya sudah sedikit mengikuti jejak Cahaya dan di situ saya tertarik dengan pembahasan tentang kebenaran ala Agustinus. Saya perlu menjelaskan bahwa kebenaran itu kadang hitam putih juga. Dalam artian ada kebenaran bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi setiap orang bisa mengklaim bahwa 1 tambah 1 bisa 3, 4, 5. Tetapi itu nanti bisa membuat pemikiran atau kebenaran itu sendiri menjadi rahasia. Dan ketika aplikasikan dalam abad pertengahan, kita tahu bahwa yang mendominasi saat itu adalah agama. Dan agama, khususnya kita Kristen, mengklaim bahwa kebenaran itu ada pada Kristen. Pertanyaan saya itu, apakah itu merupakan sebagai bentuk antisipasi supaya tidak ada kebenaran lain, supaya orang tidak terjebak pada subjektivisme? Dan apakah itu memang kebenaran bahwa dalam Katolik Kristen itu itu kebenaran yang mutlak, dan apa relevansinya sehingga sekarang? Ya, kekristenan itu sebenarnya setiap pada realisme ya. Jadi begini, ada kebenaran ontologis, lalu ada kebenaran epistemologis. Ya. Biasanya kita berdebat tentang masing-masing kebenaran itu di bagian ini, kebenaran epistemologis. Cara kita mencapai yang ontologis ini memang berbeda-beda. Yang paling nyata itu kalau kita bisa debatkan Islam, apakah Isa dan Yesus itu nabi orang yang sama? Secara ontologis memang sama sih, tapi epistemologinya ini ya, maksud hati mau menjelaskan ontologi yang sama, tapi ya caranya berbeda. Satu dengan nabi, satu dengan Tuhan. Nah, pertanyaan bahwa apakah itu semacam antisipasi itu gereja? Kalau Agustinus dia mengatakan bahwa kebenaran epistemologi bisa beda-beda karena iluminasi ini kurang. Iluminasi, kebenaran dan iluminasi. Ya, Tuhan di sini menerangi kita untuk tahu kebenaran yang objektif. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita terdistorsi. Jadi epistemologinya semakin kacau kalau semakin tidak diterangi. Jadi, nanti kita lihat bagaimana cara membuka diri kepada Tuhan supaya kita diiluminasi, supaya tahu materi. Jadi kebenaran itu ada, objektif. Kita yang harus mengetahui ini, tapi pengetahuan kita ini terbatas kan akal kita. Kalau bisa berada di level sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Orang bilang kalau sudah sampai di sini artinya sudah surga. Jadi orang yang sudah S1, S2, S3, S4, S5 surga sudah. Jadi konsep surga dalam abad pertengahan itu orang sudah tahu, mengkontemplasikan Tuhan, bertemu Tuhan muka dengan muka. Itu namanya visio beatifica. Benar-benar ketemu Tuhan sudah. Antisipasi tentang kebenaran lain gereja, iya sih kalau kita lihat model sekarang, kita balik kembali, oh ternyata. Tapi maksud itu pada saat itu bukan seperti itu. Kita bisa mengevaluasi sekarang sebagai antisipasi tentang adanya kebenaran-kebenaran lain, iya. Tapi pada saat itu bukan itu yang dipikirkan. Jadi saya bisa menerima postulasi atau gagasan bahwa apakah itu semacam antisipasi untuk menolak kebenaran-kebenaran lain, iya. Karena nanti ada perdebatan yang namanya universalisme, perdebatan tentang universal. Nah di situ baru kita tahu kenapa akhirnya kalau orang percaya bahwa kebenaran itu satu, dia bisa ada unsurnya di luar, tapi tidak mungkin terlepas di luar. Jadi kebenaran itu hanya satu,
hanya ada satu kebenaran, tapi berkas-berkasnya ada di mana-mana. Memencar. Tapi kalau kita sudah dapat di sini, semua berkasnya ada. Tapi kalau kita belum dapat berkas ini, ya tujuan kita supaya utuh. Jadi problem sebenarnya. Dan pertanyaan kamu sebenarnya membuka satu perdebatan juga dalam filsafat abad pertengahan. Jadi kita tidak usah langsung jawab begitu ya. Itu persoalan yang nanti akan kita temui dalam dinamika intelektual abad pertengahan. Persoalan kebenaran itu penting sekali untuk abad pertengahan ya. Mungkin sekarang kita tidak terlalu mau benar apa, yang penting nyaman. Orang sekarang benar atau tidak benar yang penting nyaman kan. Kalau tidak nyaman ya buat apa kebenaran? Ya kan suster? Ya kan orang sekarang bilang, kalau misalnya ini ibu-ibu ya, jadi para wanita di sini nanti kamu katekese, kamu punya saudari-saudari, kamu punya teman-teman. Kalau mau melahirkan, jangan buru-buru operasi. Kamu mau jaga awet terus. Begitu pilih dokter langsung potong, pilih dokter langsung potong. Ini sebenarnya tidak natural kan? Kenapa potong terus? Beda sesar. Padahal tidak ada alasan yang mendesak. Begitu kan? Kamu terlalu takut melahirkan supaya apa? Kamu pun tugas sebagai ibu justru apa di situ, penuh di situ. Kenapa kamu potong? Kamu lah jadi laki-laki situ, takut sakit bersalin lagi, ya kan? Begitu. Maksudnya kamu pasti tidak, karena kamu belajar etika kan. Tapi yang lain kamu punya, itu tugas kamu karena kamu sudah kuliah di sini. Ada lagi komentar? Ya. If you know in English, I wanted to ask you. Hey, are you here? Yeah, already. Sejak kapan kau? Just 2 days. Okay. I just wanted to ask you, when you were giving the lecture, there's one thing you were saying about Iman and Budaya. If I will cultivate in English, we can say faith and culture will be tradition. In the half century, according to the history of the church, what you said, there is a statement, you said faith and culture are working together. Or maybe the people living in the half century, they're following together the same tradition. Why? I wanted to ask you the question, why? Because in the history of the church, there are some times when the faith is not that much strong, but the culture is strong. But you said they both are following in the same direction. I wanted to ask you why, because sometimes something is weak and something is very strong. So can you just elaborate? So you can follow yang tadi saya apakah I understand it. before. Yeah, I understand it. But the question is just to elaborate. Oke. Jadi begini, dia tanya, ini budak satu ini tanya bagaimana hubungan antara iman dan budaya, karena meskipun dua-duanya menuju pada kebenaran yang sama, kadang-kadang kebudayaan lebih kuat dari iman. Iman kadang-kadang mengalah dari kebudayaan, tapi kadang-kadang iman mengalahkan kebudayaan. Padahal dua-duanya menuju kebenaran yang sama. So, faith and culture ya, faith and culture. You have to begini, brother. Faith ini sebenarnya konsepnya lebih abstrak, it's an abstraction. Tapi budaya, culture itu sebenarnya dari kolere, ya kan? Laki itu artinya mengolah, to manage, mengolah. Jadi culture itu sebenarnya kadang-kadang faith ini absorb in culture. Saat itu kita mengatakan ternyata kebudayaan lebih unggul. Pada sebenarnya bisa bilang ada iman yang tidak eksplisit. Sementara kalau saat kita mengatakan bahwa faith itu lebih dominan, saat itu sebenarnya nilai-nilai ini dilampaui. Culture itu lebih ke penampakan fisik. Tapi ketika kita mengatakan bahwa iman sementara mendominasi, itu sebenarnya yang transenden lebih mendominasi, yang metafisik lebih penting bagi mereka. So, misalnya contoh dalam Timor atau NT pada umumnya, kadang-kadang culture-nya itu lebih banyak tentang menyanyi, bonet misalnya, atau tentang bakar-bakar. Tapi kadang-kadang yang muncul di beberapa suku tertentu, yang lebih menonjol itu yang ritus kepada yang maha kuasa mereka, doa-doanya.
Kadang-kadang di di sini. Makanya di sini orang mengatakan suku ini lebih religius, suku ini lebih sekuler. Kalau tidak tepat, karena sama-sama sebenarnya mengarah ke sana. Satunya lebih to the point, straight to the point. Satunya masih muter-muter, masih berada di sini, tapi sebenarnya berarah ke sana. Nah, kalau kita bahasakan secara lebih faith ini harus berpakaian culture. Jadi agama itu sebenarnya culture juga. Christianity is a culture. Atau lebih tepatnya peradaban masih misal civilization. Jadi apapun itu, sekularisme, ateisme itu sendiri satu peradaban. Ateisme. Lalu apa lagi? Islam. Islam itu bukan sekedar agama, itu sudah civilization juga. Nah, karena civilization, begini Islam di Pakistan beda, Islam di Jawa saja beda, Islam di Solo beda lagi, Islam di Banjarmasin beda lagi, Islam di OE sana beda. Bukan cuma Islam, Katolik juga. Nah, Katolik di Denpasar beda, Katolik di Bima beda, Katolik di Malaka sana lebih beda. Itu standar tinggi semua. Pastor hanya jalan di situ saya ngomong itu macam kamu orang Malaka itu. Katolik standar tinggi di situ. Jadi, Katolik Flores beda lagi, Katolik Malaka beda, Katolik Rote beda. Begitu. Katolik di Saburai juga beda lagi. Bukan cuma Islam. Jadi di situ faith, you mention faith and culture, but there is no distinction actually. No. In culture there is faith, tapi faithnya bukan selalu harus Allah Tritunggal, Trinity. Something metaphysically or something transcendental. Begitu. Oke, kamu paham ke tidak? Ini bulan 1 saya ketemu dia di Maumere. Dia sulamar mau datang di sini karena dia psikologi ya. Nah, dia sudah S1 psikologi. Jadi yang agak gila nanti konsultasi dengan dia. Oke, next. Menyambung dari pertanyaan saudara Tio tadi tentang perdebatan ini, karena nanti dia lebih masuk ke materi selanjutnya. Kebenaran kah? Ya, oke. Saya ingin bertanya ke yang praktis saja. Kemarin itu kami belajar filsafat sosial politik. Pak Norbert ada berikan 3 argumen berdasarkan logika. Ada argumentum ad hominem, ada ad autoritatem, sama ad rem. Nah di situ Pak Norbert mengatakan bahwa 2 ini tidak logis, jadi kita hanya pakai yang ad rem saja. Tapi saya mau fokus di ad autoritatem. Katanya tidak logis karena kita membenarkan hanya karena kuasa. Waktu itu kalau pakai contoh misalnya seorang Romo bilang ini dan kita menganggap benar hanya karena dia Romo, itu salah. Tapi sekarang saya berpikir lagi, di sini ad autoritatem juga kita pakai dalam agama. Misalnya kalau kita ganti yang berotoritas di sini sebagai Tuhan, all powerful, all loving, all knowing diri, berarti kita itu menurut saya bukan suatu hal yang tidak logis karena memang dia lebih tahu dari kita. Jadi menurut saya dia juga bisa menjadi suatu hal yang logis menggunakan argumen autoritatif ini. Nah tapi ketika dipakai di Dark Ages, kemudian dinilai bahwa itu macam gereja mengambil alih dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana sekarang kita melihat kacamata ini, kita tetap beriman dengan menempatkan Tuhan sebagai yang otoritatif ini, tetapi kemudian tidak jatuh kepada yang tidak logis dan berakhir seperti itu. Menarik, ini persoalan di argumentum ad autoritatem. Dia sebenarnya di bagian kedua ya. Pertama yang lebih rendah itu ad hominem. Lalu yang kedua sedikit naik level itu ad autoritatem. Masih bisa diterima, tapi logika harus dipakai secara ini. Yang ketiga ad rem itu langsung to the point. So begini, ad autoritatem persoalannya ini autoritas benar atau autoritas asal-asalan. Nah, biasanya di situ. Jadi misalnya kalau seorang jaksa menegaskan seperti ini, mungkin pada pertama kita bisa langsung terima. Titik aman dari itu. Kalau ad hominem kita langsung ini tidak bisa pakai.
atau otoritatif kita masih berpikir banyak. Kalau adrem sudah. Jadi ini otoritas dari kamu tunjukkan itu sebenarnya kalau kita pakai bahasa kita itu otoritas bersyarat. Otoritas yang menjadi otoritas karena sudah ada pertimbangan logis. Jadi otoritas di situ sudah mantap sebagai otoritas. Nah, kalau kembali ke abad pertengahan, memang itu diabaikan saja. Otoritas itu diabaikan saja. Sekarang di dunia modern, otoritasnya harus diperiksa. Ini benar adalah otoritas betul. Benarkah dokter ini mengatakan dalam posisinya sebagai dokter, atau dia bicara hanya memang dia dokter, tapi dia bicara sebagai apa? Misalnya reviewer makanan di restoran. Beda kan? Dia bicara sebagai review makanan atau bicara dengan kompetensi sebagai dokter. Pasti beda. Yang pertamanya itu argumentumnya langsung keren. Tapi yang kedua misalnya bicara tentang bagaimana cara menyuntikkan insulin, itu bisa dengan dia sebagai otoritas. Jadi iya, ad hominem sudah pasti tidak logis, tapi sangat kuat secara retoris, sangat kuat, paling kuat secara retoris. Yang kedua, otoritatif itu 50-50. Dia bisa lemah sekali karena ternyata bukan otoritas asli, tapi bisa kuat sekali karena otoritas. Dan yang paling tidak terkalahkan atau steelman-nya itu adalah adrem. Adrem ini keras, ya, langsung betul. Dan adrem ini justru kalau di media sosial media sekarang, orang lebih utamakan yang kedua ini satu. Adremnya ya syukur-syukur lah. Dan iklan-iklan biasa bermain di sini. Oh, influencer kan saya biasa pakai lipstick yang ini ya, kerasnya bagus, jadi kamu juga harus pakai. Nah, begitu. Itu influencer. Dan dia mengangkat diri sebagai otoritas. Saya punya banyak followers. Sekarang sudah banyak ya dunia sosial media itu dipenuhi dengan argumentum atau otoritas. Saya pakai ini, kamu juga harus pakai. Kalau kita lihat artis ini pakai ini, kita juga mau pakai ini. Nah, itu sudah otoritatif. Tapi ya otoritatifnya tanpa pertimbangan logis sebenarnya. Jadi banyak. Tapi adrem semakin sedikit. Iklan kadang-kadang adrem sedikit sekali. Lebih banyak ke komunitas. Oh, cantik, inoroti. Berarti. Atau yang lebih main gitarnya bagusnya biola, misalnya kalau misalnya dunia musik yang, nah alat musik itu kan semakin refine, semakin bagus, kualitasnya semakin baik, itu kan semakin mahal kan. Tapi orang sekarang mengiklankan seolah-olah kamu bisa main musik yang bagus dengan alat musik yang semurah-murah. Orang akan bertanya itu prinsip ekonominya bagaimana? Dengan biaya yang murah dia harus bikin satu biola yang rumit. Itu kan pasti dibuat asal-asal bahan, tapi dia akan buat seolah-olah ini. Jadi periksa baik-baik. Untuk soal-soal keterampilan, bahannya itu semakin, ya kamu jangan pikir karena mahal. Tapi ada harga yang dijual di sini. Apa yang dijual? Biasanya kalau saya sampaikan periksa kamu punya HP. Semakin mahal itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu cari itu memang mahal. Bukan gayanya saja yang mahal. Apa yang tahu, misalnya prosesor yang mahal, kecepatannya, jaringannya. Kamu harus paham itu. Kalau tidak orang akan datang jual ke kamu. Kamu uang habis percuma tanpa tahu sebenarnya apa yang saya beli. Jadi mahal murah itu sebenarnya relatif ya, frater. Belajar juga prinsip ekonomi, jangan hanya filsafat saja. Filsafat ekonomi. Jadi beli sesuatu mahal jangan langsung macam saya tidak mau. Tidak, apa yang mau dibeli di situ? Apa sih yang bikin mahal? Kalau kamu rasa layak untuk beli, itu beli saja. Tidak usah tanggung-tanggung. Ya kan? Begitu. So, ini kita punya teman baru. Saya ketemu dia di Biaraya. Ya. Di Kamelian. Ya. Dan sewaktu itu saya langsung bilang, kamu Kamelian ini harus bagi dua. Karena mereka punya rumah kan di OL tua kan. Sudah besar. Di situ ada Taman Doa Maria Bunda Penyembuh Orang Sakit. Jadi kamu bilang pindah sudah ke Kupang. Kamu kalau datang di Kupang sini lihat Claret ini sekarang sudah di mana-mana. Kumpul semua di Lero itu terlalu banyak.
Sampai orang hanya pindah, keluar dari Projo masuk ke sebelah, keluar dari situ masuk ke situ. Ketemu orang yang sama. Kalau di timur, begitu. Akhirnya beliau karena mau masuk ke Ledlero, katanya ijazahnya tidak terlalu diperhitungkan. Dia kontak ke lembaga di sini, akhirnya diterima dan siap kuliah. Jadi dia janji katanya mau ketemu, akhirnya ketemu. Mereka ada 2 orang dari Pakistan, ya, Pakistan. India itu dulu, nah ini hanya segera cerita untuk frater. India itu dulu meliputi Pakistan dan Bangladesh. Kemudian Pakistan pisah karena Islamnya. Bangladesh karena banyak Hindunya. India campur baur, termasuk ada Katolik banyak di situ. Santo Thomas kan sampai India kan. Nah, itu. Begitu. Nanti Indonesia juga besok Timor Leste, Aceh, Papua. Tapi itu 100 tahun lagi. Saya pikir kita cukup sampai sini karena saya masih kondisi belum fit, tapi harus kuliah lagi berikutnya. Maka kita cukupkan dan terima kasih. Kita tutup dengan doa.